Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Aziz dengan NPM 2115061113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai software proses model. Nah, di sini ada pengertian dari software proses model menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu ada Raidar Conradi. Software proses adalah proses perangkat lunak yang dipresentasikan sebagai sebuah proses program dan dapat dieksekusi secara otomatis. Yang kedua, menurut Ian Sommerville, software proses adalah pendekatan sistematis yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak serta merupakan sebuah aktivitas terurut yang menuju kepada produksi dari pembuatan produk rekayasa perangkat lunak. Dan yang ketiga, menurut M. Deploy, software proses adalah serangkaian langkah-langkah yang terurut untuk membuat sebuah produk rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini ada tahapan software development life cycle. Yang pertama ada analyze atau analisis untuk merencanakan rancangan pembuatan software atau aplikasi. Yang kedua ada design, proses desain aplikasi, yaitu pengembang akan merencanakan seluruh sistem dan merencanakan algoritma dengan baik. Yang ketiga ada implementasi, yaitu di mana ada penulisan kode dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Yang keempat ada pengujian atau testing, yaitu mencari berbagai kesalahan seperti bug, error, ataupun permasalahan lain yang dapat muncul dari software tersebut. Yang kelima ada deployment atau perilisan. Software atau perangkat lunak telah berhasil dibuat, maka akan siap diserahkan kepada klien. Dan yang terakhir, yang keenam ada maintenance atau perbaikan. Apabila saat deployment muncul sebuah problematika, maka klien dapat memberikan feedback kepada tim developer yang nantinya akan diperbaiki. Nah, selanjutnya ada metode-metode pengembangan software yang terdiri dari 6, yaitu yang pertama ada waterfall, agile, scrum, RAD, prototype, dan DevOps. Yang pertama ada waterfall. Metode waterfall dikenal sebagai metode tradisional yang kini dianggap sudah kuno dan tidak fleksibel. Nah, metode ini pertama kali dirancang pada tahun 1970. Jika menggunakan metode ini, kita membutuhkan banyak dokumentasi serta struktur di awal pembuatan. Prosesnya dibagi dalam beberapa langkah dan tahapan yang mandiri. Tahap pertama merupakan tahapan yang sangat penting, merupakan tahapan yang pemahaman penuh dari pengembang dan pengguna mengenai ruang lingkup dan tuntutan proyek sangat dibutuhkan sebelum memulai segala sesuatu. Tahapan pada metode ini kaku dan biasanya berpola seperti berikut: menentukan ruang lingkup dan persyaratan proyek, menganalisa persyaratan tersebut, membuat desain, menerapkannya, melakukan uji coba, menggunakannya pada proyek, dan terakhir mempertahankan atau memeliharanya. Metode ini dianggap kurang fleksibel, karena apa yang ditentukan dari awal oleh pengembang dan pengguna di awal proyek harus benar-benar sempurna. Jika ternyata ada perubahan atau kesalahan selama berlangsungnya proses dan tahapan, maka segala sesuatu harus dimulai dari awal lagi. Nah, selanjutnya yang kedua ada agile. Nah, metode ini merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang muncul karena keinginan yang besar untuk dapat meninggalkan metode lama, waterfall, yang tidak fleksibel. Nah, berikut gambaran mengenai metode agile. Lebih menghargai interaksi antar pribadi, tidak hanya memperdulikan sarana, menampilkan kerjasama dengan pengguna, memberi tanggapan terhadap munculnya perubahan, fokus untuk menampilkan perangkat lunak yang benar-benar berfungsi. Berbeda dengan metode waterfall, agile ditujukan untuk menangani munculnya berbagai variabel dan kekomplekan yang mungkin terjadi dalam pengembangan sebuah proyek. Kepuasan pengguna merupakan prioritas utama dari metode ini, yang diraih dengan terus-menerus menghadirkan fitur yang berfungsi dengan baik, teruji, serta diprioritaskan.
Selanjutnya, yang ketiga ada Scrum. Metode Scrum pada dasarnya meminjam filosofi metode Agile. Dalam hal pengembang dan pengguna harus saling bekerja sama secara terus-menerus setiap hari. Cara kerjanya adalah dengan memecah tujuan akhir menjadi beberapa tujuan kecil pada awal proyek dan mengerjakan terlebih dahulu tujuan-tujuan kecil tersebut. Cara yang digunakan untuk mengerjakan tujuan kecil adalah dengan melakukan pengulangan kerja secara berkala dalam membuat software. Kemudian sesering mungkin menampilkan hasilnya. Proses ini biasanya memakan waktu kurang lebih 2 minggu. Selama pelaksanaan pengulangan kerja, pengembang dan pengguna perlu melakukan banyak pertemuan. Hal ini berguna agar keduanya dapat mengikuti perkembangan terbaru dari proyek serta menampung berbagai masukan mengenai hasil yang ada, serta memungkinkan perbaikan menuju hasil akhir yang lebih baik. Hal ini sangat berguna untuk diterapkan pada proyek yang rumit. Pada dasarnya, metode Scrum merupakan gabungan dari struktur dan ilmu dari metode pengembangan software tradisional, waterfall, dengan fleksibilitas dan praktik pengulangan dari metode Agile yang modern. Lalu yang keempat ada RAD. Metode RAD atau Rapid Application Development merupakan proses pengembangan yang ringkas untuk menghasilkan sistem dengan kualitas tinggi dengan biaya investasi yang rendah. Biaya pada metode ini dapat ditekan karena memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat. Ada 4 tahapan dalam metode RAD ini, yaitu perencanaan kebutuhan, desain dari pengguna, pembangunan atau konstruksi, serta peralihan dari sistem lama ke sistem baru. Untuk tahapan desain pengguna dan konstruksi akan terus diulang sampai pengguna menyatakan bahwa hasilnya sesuai dengan keinginan mereka. Lalu yang keenam ada prototype. Prototype merupakan metode yang memicu pengembang hanya membuat contoh resolusi guna secara resmi menunjukkan esensi fungsional produk kepada pengguna. Pengembang akan melakukan berbagai perubahan yang diperlukan sesuai dengan permintaan pengguna. Setelah sampel di atas disepakati, pengembang baru akan membuat produk aslinya sebagai hasil akhir dari proyek. Metode prototype memiliki tendensi untuk dapat menyelesaikan beragam masalah yang terjadi di metode waterfall. Dan yang terakhir, yang keenam, ada DevOps. DevOps bukan hanya merupakan metode pengembangan sistem saja, melainkan serangkaian praktik yang mendukung budaya keorganisasian. Metode ini berpusat pada perubahan yang meningkatkan kerjasama antar departemen yang bertanggung jawab terhadap segmen yang berbeda pada pengembangan siklus hidup organisasi. Siklus tadi meliputi pengembangan, jaminan kualitas, serta pelaksanaan atau operasi. Nah, dari keenam metode di atas, merupakan metode yang populer yang sering digunakan dewasa ini. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya, dan menjadi yang terbaik pada situasi dan kondisi tertentu. Setiap metodologi berusaha untuk memastikan bahwa software yang dikembangkan sesuai dengan rekrutmen yang dibutuhkan. Nah, itu dia penjelasan tentang software. Proses dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.